Guys, lo tahu nggak kalau kemarin Menteri Bahlil Lahadalia disemprot sama warga yang marah-marah karena harus antri panjang buat beli LPG yang ukuran 3 kilo? Ini seru banget. Tapi, kenapa ini baru kejadian sekarang ya? Kayaknya kemarin-kemarin semua masih baik-baik aja tuh. Usut punya usut, akar dari masalah ini adalah kebijakan subsidi LPG 3 kg, dan ini bisa jadi tinggal tunggu waktu aja untuk bisa meledak. Yuk sekali-kali kita bahas masalah yang kayak gini. Kita mulai. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Sebelum kita bahas detail, mari kita bahas dulu mengapa terjadi kelangkaan LPG 3 kg yang terjadi baru-baru ini. Secara garis besarnya ini disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, beberapa di antaranya adalah 1. Perbedaan harga yang signifikan antara LPG 3 kg yang bersubsidi dan LPG 12 kg yang tidak bersubsidi, memicu migrasi konsumen dari 12 kg ke 3 kg. Akibatnya, permintaan LPG 3 kg melonjak, sementara kuota yang tersedia terbatas. 2. Sistem distribusi LPG 3 kg yang terbuka memungkinkan siapa saja untuk membeli, termasuk konsumen yang tidak berhak. Hal ini menyebabkan penyimpangan distribusi dan penimbunan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 3. Oknum distributor dan agen nakal melakukan pengoplosan LPG 3 kg untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tindakan ini menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga di pasaran. 4. Sinyalemen pemerintah untuk mencabut subsidi LPG 3 kg memicu kepanikan dan pembelian berlebihan oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga sementara. 5. Permintaan LPG 3 kg meningkat menjelang hari raya. Ini juga dapat menyebabkan kelangkaan jika tidak diantisipasi dengan baik. Harga LPG 3 kg dan 12 kg sangat berbeda karena LPG 3 kg merupakan gas bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin, sementara LPG 12 kg tidak disubsidi. Harga eceran tertinggi HT LPG 3 kg bervariasi di setiap daerah, tetapi umumnya berkisar antara Rp18.000 sampai Rp22.000 per tabung. Namun, di tingkat pengecer, harganya bisa lebih tinggi dari HT-nya karena berbagai faktor. Harga LPG 12 kg tidak disubsidi, sehingga harganya lebih mahal. Berdasarkan laporan CNBC Indonesia, harga LPG 12 kg di agen resmi pada awal tahun 2025 adalah sekitar Rp205.000 per tabung. Perbedaan harga yang signifikan ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kelangkaan LPG 3 kg. Masyarakat yang tergolong mampu seringkali membeli LPG 3 kg karena harganya jauh lebih murah, sehingga kuota yang seharusnya untuk masyarakat yang tergolong tidak mampu menjadi berkurang. Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan berbagai cara, seperti memperketat pengawasan distribusi dan memberikan subsidi yang tepat sasaran. Sistem distribusi gas LPG di Indonesia, khususnya untuk LPG 3 kg yang merupakan barang bersubsidi, memiliki mekanisme yang sudah diatur pemerintah. Tapi, dalam praktiknya, ada saja tantangan dalam implementasinya di lapangan. Peraturan dan mekanisme distribusi LPG 3 kg adalah bahwa LPG 3 kg diproduksi oleh kilang Pertamina, kemudian disalurkan ke stasiun pengisian dan pengangkutan bulk LPG. Dari situ, gas LPG diisikan ke dalam tabung 3 kg dan didistribusikan ke agen dan pangkalan tempat penjualan resmi yang ditunjuk oleh Pertamina untuk dijual kepada konsumen akhir. Subsidi diberikan untuk LPG 3 kg supaya harganya lebih murah dari LPG 12 kg. Untuk mencegah penyalahgunaan subsidi, pemerintah menerapkan sistem distribusi tertutup untuk LPG 3 kg. Artinya, LPG 3 kg hanya boleh dibeli oleh konsumen yang berhak, yaitu rumah tangga miskin dan usaha mikro. Pemerintah dan Pertamina melakukan pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg, mulai dari spek B Pertamina hingga ke pangkalan. Ini untuk memastikan LPG 3 kg bisa sampai ke tangan yang berhak dan tidak terjadi penimbunan atau penjualan ilegal. Namun kenyataannya di lapangan, kelangkaan LPG 3 kg masih sering terjadi di beberapa daerah. Harga LPG 3 kg di tingkat konsumen seringkali melebihi harga eceran tertinggi, HET, yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan guys, lo tahu kalau subsidi ini seringkali tidak sampai ke tangan yang berhak.
beberapa oknum memanfaatkan ini dengan melakukan penimbunan atau menjualnya ke industri atau ke rumah tangga yang tergolong keluarga mampu, tentu saja dengan harga lebih mahal. Misalnya, bulan Oktober 2024, polisi di Jakarta dan Bekasi menangkap 2 orang pria yang melakukan pengoplosan gas LPG 3 kg ke tabung 12 kg. Mereka membeli LPG 3 kg dari warung-warung kecil, kemudian memindahkan isinya ke tabung 12 kg. Untuk mengisi satu tabung gas LPG 12 kg, mereka membutuhkan 4 tabung gas LPG 3 kg dengan modal sekitar Rp80.000. Kemudian, mereka menjual tabung gas LPG 12 kg yang telah dioplos seharga Rp200.000 hingga Rp220.000 per tabung. Dari sini, kita bisa hitung kalau pelaku bisa dapat keuntungan sekitar Rp120.000 hingga Rp140.000 per tabung. Sekarang mari kita bahas mengenai subsidinya guys. Kebijakan subsidi LPG 3 kg sendiri telah mengalami beberapa perubahan dari tahun ke tahun. Subsidi LPG 3 kg dimulai pada tahun 2007 sebagai bagian dari program konversi dari minyak tanah ke LPG. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban subsidi minyak tanah, mendorong penggunaan energi yang lebih bersih, dan membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Tetapi, seiring berjalannya waktu, ada muncul beberapa permasalahan seperti permintaan LPG 3 kg terus meningkat. Ini menyebabkan beban subsidi yang semakin besar bagi APBN. Subsidi LPG 3 kg yang tidak sepenuhnya tepat sasaran. Terjadi penyimpangan dalam distribusi LPG 3 kg, seperti penimbunan dan pengoplosan, yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga di tingkat konsumen. Adapun upaya pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan ini adalah dengan menerapkan sistem distribusi tertutup untuk LPG 3 kg, di mana hanya masyarakat yang terdaftar sebagai penerima subsidi yang dapat membeli gas ini. Meningkatkan pengawasan yang ketat terhadap distribusi LPG 3 kg untuk mencegah penyimpangan. Mengarahkan penjualan LPG 3 kg hanya melalui pangkalan resmi untuk memastikan harga sesuai dengan ketentuan. Dan pada tahun 2025 ini, pemerintah berupaya untuk memperbaiki sistem dengan melakukan pelarangan penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer dan hanya memperbolehkan penjualan di pangkalan resmi mulai 1 Februari 2025 untuk memastikan distribusi LPG 3 kg lebih terkontrol dan tepat sasaran. Namun, ini menuai kontroversi dan kekhawatiran dari masyarakat, sehingga pemerintah akhirnya merevisi kebijakan tersebut dengan memperbolehkan kembali pengecer untuk menjual LPG 3 kg dengan status sebagai subpangkalan. Buat lo yang belum tahu, nilai subsidi LPG 3 kg ini sangat signifikan besarnya. Dan tentu aja ini jadi beban besar buat APBN. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebutkan subsidi yang diberikan untuk LPG 3 kg mencapai angka 87 triliun per tahun. Namun, Komisi 12 DPR RI mengungkapkan nilai subsidi LPG 3 kg yang mencapai Rp33.000 per tabung, jika dikalikan dengan volume konsumsi, maka total subsidi LPG 3 kg bisa mencapai lebih dari 100 triliun per tahun. Masih menurut Pak Menteri, salah satu rencana yang sedang dipertimbangkan dalam jangka panjang adalah mengalihkan subsidi dari yang saat ini berbentuk subsidi komoditas menjadi bantuan langsung kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Tapi, belum ada informasi yang jelas mengenai hal ini, termasuk juga mengenai apakah ada rencana untuk melakukan pengurangan subsidi, dan berapa nilainya untuk tahun 2025. Diskusi antara pemerintah dan DPR hari Senin 3 Februari 2025 lalu tentang subsidi LPG 3 kg ini berlangsung lumayan seru. Maklum ini memang panggung mereka buat tampil mewakili rakyat, menyusul kegaduhan terkait kebijakan penghapusan pengecer LPG 3 kg yang berlaku awal Februari 2025 ini, pemerintah mengumumkan kebijakan yang hanya memperbolehkan penjualan di pangkalan resmi. Komisi 12 DPR RI, yang membidangi energi, langsung merespons kebijakan ini dengan memanggil Menteri SDM, Bahlil Lahadalia, mempertanyakan dasar kebijakan tersebut dan meminta pemerintah untuk mengkaji ulang. Dan akhirnya setelah mendapat banyak masukan dari DPR dan masyarakat, pemerintah merevisi kebijakan ini. Pengecer sudah kembali diperbolehkan menjual LPG 3 kg dengan status sebagai subpangkalan. Dalam pertemuan dengan DPR ini juga dibahas bahwa fokus utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg serta meningkatkan transparansi data terkait hal ini. Dengan adanya data yang akurat, diharapkan penyimpangan dalam distribusi dapat diminimalisir. Nah, apakah masalahnya sudah selesai sampai di sini? Masih jauh, guys.
Yuk kita lanjut kenapa masalah ini masih belum selesai sampai di sini dan bahkan cenderung untuk berputar-putar di situ-situ saja. Harapannya adalah LPG ini betul-betul tepat sasaran. Teman-teman Pertamina dan Kementerian SDM, saya mempelajari betul, sudah bekerja maksimal. Dari agen, dari Pertamina masuk ke agen masuk ke pangkalan, pangkalan baru masuk ke pengencer. Kalau dari agen ke pangkalan, itu masih bisa dikontrol secara teknologi. Mari kita lanjutkan dengan lebih dramatis biar seru. Nah, ada beberapa alasan nih mengapa subsidi ini susah banget buat dikurangi guys, meskipun bukan berarti ini nggak bisa. Secara garis besar bisa dikelompokkan kayak gini. 1. Jeritan emak-emak dan pedagang kecil. LPG 3 kg itu sudah kayak napasnya emak-emak buat masak tiap hari. Pedagang gorengan, warung nasi, semua juga hidup dari gas melon ini. Lo bisa bayangin kalau subsidinya hilang, harga gas langsung meroket. Emak-emak menjerit, ongkos masak jadi mahal, harga makanan di warung juga ikutan naik. Pedagang kecil bisa gulung tikar, pengangguran meningkat. Wah, bisa gawat. Baru antri sebentar aja menterinya udah kena semprot warga, apalagi kalau subsidi hilang dan harganya naik sampai 150%. 2. Politik itu kejam bung. Lo tau kan kalau pemerintah itu juga manusia, yang tetap aja mikirin gimana caranya biar tetap dipilih rakyat. Nah, kalau ngilangin subsidi gas, bisa-bisa rakyat jadi hilang gak simpati lagi. Apalagi kalau mau deket-deket menjelang pemilu, wah bisa gak kepilih lagi nanti. Jadi, pemerintah harus pinter-pinter cari cara biar gak bikin rakyat marah. 3. Gantinya LPG belum ada. Sebenarnya ada sih kompor listrik, tapi kan gak semua orang punya listrik cukup. Harganya juga lumayan mahal buat orang kecil. Jadi, selama belum ada pilihan lain yang murah dan gampang didapat, orang-orang masih tetap aja masih setia pakai gas 3 kg. Habis mau gimana lagi? 4. Ekonomi bisa ikutan nangis. Kalau harga gas naik, bisa-bisa semua harga barang juga bisa ikutan naik. Orang jadi tambah susah beli apa-apa, ekonomi bisa jadi lesu. Pemerintah harus matang-matang bisa mikirin ini kalau nggak mau gara-gara subsidi dihilangin. Malah banyak orang yang susah, pengangguran meningkat, ekonomi jadi lesu. 5. Harus pelan-pelan, gak bisa gerusa-gerusu. Ini kayaknya sekarang pemerintah juga udah sadar banget kalau ngilangin subsidi itu gak bisa langsung. Harus ada cara yang bertahap biar masyarakat gak kaget. Jadi, sambil nyari cara gimana operasional dan implementasinya biar subsidi bisa tepat sasaran, sambil nyari alternatif energi lain juga. Ini kayak nyari jodoh, harus sabar dan hati-hati. Intinya sih, subsidi LPG itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi penting buat rakyat, di sisi lain bikin anggaran negara jebol. Pemerintah harus pinter-pinter cari cara biar subsidi ini tetap bermanfaat tapi gak bikin negara rugi banyak. Ini kayak nyari keseimbangan antara kepentingan rakyat dan keuangan negara, susah-susah gampang. Nah, bagaimana menurut lo guys? Admin sendiri di sini bukan bagian dari pemerintah, jadi gak ikut mikirin pusingnya. Admin hanya akan pusing kalau gas gak ada di pasaran atau tiba-tiba aja harganya naik gila-gilaan. Bisa gak ngebul dapur? Masak tiap hari harus GoFood? Kalau lo ada komentar atau saran, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya. Kita bisa berdiskusi dan saling berbagi pendapat di sini. Terakhir, terima kasih sudah menonton. Kamsia, and until I see you again. Salam sukses.